Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa'iyadzubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini lagi di Lampung ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah, sahabat AMDK Al Jambi dimanapun antum berada. Saat ini AMDK Al Jambi ada di G Hotel Syariah Lampung ya. Alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi kami akan wawancarai manajer daripada G Hotel Syariah di Lampung, dan kita ingin dapatkan informasi-informasi tentang hadirnya Hotel Syariah di Bandar Lampung ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada antum sekalian yang ingin hadir di kota Bandar Lampung. Jangan kemana-mana untuk menginapnya. Tempatnya Masya Allah, kami sudah nikmati 1 malam di sini ya. Luas, parkirnya luas Masya Allah ya. Itu banking hallnya juga luas ya, sehingga ini membuat kenyamanan bagi yang membawa keluarga ataupun yang sendirian ya. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan aman deh. Tapi nanti kita dengarkan informasi yang akan disampaikan oleh manajer G Hotel Syariah ini. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Ayo kita ketemu. Nah, Assalamualaikum Pak Angga. Ahlan Mas. Sehat Pak? Sehat Alhamdulillah. Gimana? Wah, kami seneng banget nih udah nginep di sini. Rio kemana? Nih putra saya nih Mas Angga. Silakan Pak. Mas Angga, ini kita kepingin dapet informasi dari antum sebagai manajer di sini. Yang ini perlu diketahui, kami ini hampir 2 pekan ini muter dari kota jelajah. Jadi bahasan kami ini jelajah Nusantara bermuamalah syariah. Alhamdulillah Sobat AMDK, pada kali ini Bang Rio menemani Sobat AMDK di menjelajahi Nusantara bermuamalah syariah, yang mana kita masih berfokus kepada mengelilingi Nusantara, mencari hotel, homestay, ataupun tempat-tempat tinggal yang bernuansa atau berkonsep syariah. Nah, pada pagi hari ini kita sudah bertemu dengan salah satu pegawai atau salah satu yang bekerja di hotel, apa nih Mas? Hotel apa? G Hotel Syariah. G Hotel Syariah. Sebelumnya dengan Mas siapa nih? Angga. Mas Angga. Jadi Mas Angga ini adalah salah satu orang yang bekerja di hotel ini. Namun saya dengar sebelum G Hotel ini, karena kalau saya lihat di kunci yang kecil itu namanya Horizon ya. Horion Hostel. Harion Hotel. Nah, itu apakah bagaimana kok di kuncinya namanya Harion, tapi kok yang dipublis G Hotel Syariah gitu? Jadi gini, sebelumnya kan di tahun 2012 itu owner kita ada konsep namanya ingin membangun sebuah kos-kosan. Untuk targetnya adalah pasar rumah sakit Urip ini ya. Pasarnya adalah rumah sakit Urip, para pegawai, mungkin para tamu rumah sakit Urip dan sebagainya. Cuman beliau ketemulah dengan pengelola kami sebelumnya yang saat ini sudah pensiun, namanya Pak Rizwal. Beliau menyampaikan, Pak, buat hotel aja. Cuman owner kami memang sudah komitmen, dia pengen dikelola konsep itu bukan hotel yang pada umumnya gitu.
ya sudah kita konsep syariah saja oleh pengelola sebelumnya tersebut. Emang bisa? Bisa. Jadilah namanya Harian Hostel Syariah. Harian Hostel Syariah. Pertamanya, waktu itu masih belum beralamatkan di Jalan Udip Sumarjo, masih lewat Jalan Pulau Batam masuk ke gang. Cuman karena pelebaran kita pengen masuk langsung jalur utama, kita rubah ke depan. Dan pada saat itu juga Harian Hostel ini sering ketukar tamunya dengan Horizon, kan hampir sama. Horizon, Harion. Bener. Jadi ya sudah kita rubah namanya Ji Hotel Syariah. Dulu sudah konsep syariah juga, sekarang kita rubah menjadi pintunya depan, jadi Ji Hotel Syariah. Maksudnya itu apa tuh? Ji Hotel sebenarnya nama PT kita salah satunya. Ji Hotel gitu. Jadi banyak maknanya. Mungkin bisa Ji Hotel, Gria Hotel namanya kan PT Gria Indah Adikarya. Nah, ini Gria Hotel sebenarnya. PT Gria Indah Adikarya. Tapi nama kita ambil jadi Gria. Bisa juga diartikan Green Hotel karena kita memang konsepkan hijau hotel ini. Gitu. Atau Garden Hotel. Tadi bilang G aja. Karena Lampung tuh tahunya gajah, jadi G aja tuh gajah gitu. Enggak, kita konsepnya memang itu. Salah kan, jangan ngarang gitu. Anda lihat kan pas masuk sini besar. Alhamdulillah. Iya gitu. besar, ininya semua besar. Dan juga nih tempat-tempatnya kan, lokasinya kan memang keluarga kalau Anda lihat ini. Kita targetnya memang keluarga. Oh. Gitu. Kita target keluarga. Jadi makanya kita konsep hijau supaya tamu-tamu nih nyaman di sini. Karena banyak kita survei tamu, kita nanya di sini nyaman Mas, gitu. Artinya masih alami, sekitaran masih alami gitu. Mas Angga, ini kan sudah dari awal Anda dengar tadi pembicaraan sudah menggunakan konsep syariah. Benar. Jadi yang menentukan syariah itu pribadi owner atau di sini perusahaannya atau memang sudah dari lembaga resmi? Kalau dari kita sih pada awalnya memang owner yang mengonsepkan syariah. Oh, Masya Allah. Ya, memang sudah dari awal niatan beliau kalau memang mau membuat sebuah hotel penginapan, karena pada saat itu dia pengen konsep kos-kosan untuk para karyawan rumah sakit. Gitu kan. Ada rumah sakit. Cuman karena dibuat hotel, beliau kan ada pandangan saat ini hotel kan ada beberapa hotel yang nakal ya. Nah, beliau nggak mau seperti itu. Memang sudah benar-benar nggak mau. Kami beda deh gitu. Iya, kita beda deh. Mau ada tamu nggak ada tamu, Allah yang nentuin. Masya Allah. Gitu. Kita berani kita pasang emblem syariah di semua baliho, semua media kita syariah. Masya Allah. Gitu. Ada tamu nggak ada tamu, Allah yang nentuin. Gitu. Artinya memang sudah dari awal, karena prinsip beliau, owner kami adalah hidup ini nggak di sini aja, di akhirat. Karena di sini hanya sementara. Masya Allah. Itu di akhirat lah yang selamanya. Gitu. Jadi beliau itu sampai mendahulukan akhirat ya. Dunia ikut. Beliau sampai punya sebuah kata-kata itu adalah dunia hanya sementara, akhirat yang selamanya. Abadi. Gitu. Jadi makanya beliau itu yang kalau seandainya saat ini dia menabung sebuah maksiat, otomatis nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Masya Allah. Makanya beliau nggak berani. Beliau nggak mau namanya hotel ini benar-benar artinya buat nakal, buat memang bukan pasutri. Syariahnya gitu. Iya. Jadi dari depan sampai dari penerimaan tamu sampai kamar benar-benar kita pantau tamu tersebut ini pasangan sah atau bukan. Kalau memang lawan jenis. Konsepnya pasangan sah atau bukan ya? Iya, benar. Artinya mencegah perzinahan gitu ya. Mencegah perzinahan gitu. Dan bukan hanya perzinahan ya, termasuk yang mungkin minuman keras, narkoba, senjata tajam dan sebagainya itu kita tidak perbolehkan di sini. Itu. Siapa sih owner kita? Owner kita beliau ada di Lampung sih, sebenarnya sudah lama. Cuman kan beliau memang ini namanya Hadiono. Beliau Pak Hadiono. Hadiono. Yono. Ini ada deketan nih. Iya. Orang Jawa. Orang Solo. Solo lembut orangnya. Mas Angga, ini Ana baca di sini ya. Ini yang menggelitik. Semua biasanya syariah ini kan adil gitu ya. Dan ini juga mungkin jadi masukan. Karena kalau sudah masuk ke sini,
harusnya pihak manajemen hotel bertanggung jawab atas keselamatan kita. Tadi kan kepingin nih harus macam ini kan? Iya. Tapi di sini menarik nih, pihak manajemen hotel tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa itu? Nih, pihak manajemen hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan uang, perhiasan, barang-barang berharga lainnya yang berada di dalam kamar. Sementara di bawahnya lagi, penghuni kamar bertanggung jawab ya atas keberadaan barang-barang milik G Hotel Syariah. Ya kan, jadi kan di dalam kamar itu ada milik G Hotel tuh. Itu yang di dalam bertanggung jawab. Iya. Sementara harusnya di sini pihak manajemen juga berani sebutkan manajemen bertanggung jawab atas barang-barang penghuni kamar yang ada di lingkungan ini. Nah ini tidak muncul ini Mas. Jadi gini, maksudnya gini. Kalau di dalam sebuah kamar itu kan kadangkala ada barang-barang berharga yang diletakkan berserakan. Itu kita sudah sediakan lemari, ya. Itu berserakan, entah uang, entah handphone, entah mungkin perhiasan lainnya bergeletakan. Kita nggak ngerti apakah ini anak kecil ini mengambil atau apa, hilang. Gitu. Artinya sebuah kehilangan yang menjadi keteledoran tamu tersebut. Tapi kalau seandainya memang itu ada di dalam laci, ada di dalam lemari, kita pastikan karyawan kami atau itu aman. Gitu. Atau tertinggal gitu. Seandainya nih Bapak tertinggal sebuah barang berharga Bapak tertinggal di kamar pada saat check-out, ketinggalan di kamar, otomatis kita jaga. Yang maksud menjadi tidak bertanggung jawab itu adalah menjadi keteledoran si tamu tersebut pada saat di dalam kamar. Jadi gitu. Subhan bahasa itu Mas. Iya. Jadi sementara ya, ini pihak tamu semua yang bertanggung jawab. Kan misalnya nih mereka taruh mobil nih. Iya. Kan nggak ada tuh. Artinya di dalam kamar. Iya, itu kan kalau di kamar penghuni kamar yang bertanggung jawab sudah disebut tuh. Iya benar. Pokoknya kalau dalam kamar penghuni kamar bertanggung jawab. Iya. Sementara harusnya pihak hotel bertanggung jawab yang kalau di lingkungan sudah kita pastikan ya aman karena kita security 24 jam di depan 24 jam. Bukan. Maksud bahasa yang ada di sini loh Mas. Masukan ini kan. Iya, benar siap. Informasi. Jadi kita orang jasa kan. Ana menarik karena di masjid ini jadi contoh jadinya, yaitu Masjid Joko Karyan yang ada di Jogja. Yang ada di Jogja. Jadi dia biasanya di masjid-masjid kita tidak bertanggung jawab kalau misal sendal hilang. Gitu. Nah, dia menyebutkan yang masuk areal masjid kami bertanggung jawab. Patut dicontoh. Dan ini dia jadi contoh sekarang se-Indonesia. Benar-benar. Nah itu mereka yang betul-betul menampakkan dirinya betul menjaga yang tadi keyakinan kepada Allah. Nah ini dilakukan juga dan terbukti pada waktu kan mereka kerjasama nih. Joko Karyan, Darul Tauhid, ya BNI Syariah, ini kerjasama nih. Datang ke kota-kota. Nah satu saat itu terbukti kepada putra anak ketika di Darul Tauhid diminta jadi imam di sana, anak ngisi. Pada waktu pulang, sendalnya hilang. Sendalnya hilang tuh nilainya bukan yang 100.000. Jadi sekitar harus kirim ke luar. Dan ini sendalnya nih. Nah, itu diganti baru, Mas. Diganti baru. Ini kabarnya pihak manajemennya pesennya ke luar negeri. Karena ketika mereka cari di Indonesia, jadi barang saya itu salah satu barang branded dan itu limited edition. Jadi pas ketika dicari di Indonesia udah nggak ada lagi barang itu. Oh gitu. Mereka padahal saya udah bilang nggak usah deh, gitu kan nggak apa-apa, saya bilang. Enggak, ini memang tanggung jawab kami. Jadi setiap tamu Allah yang datang ke sini menjadi tanggung jawab kami. Walaupun itu sendal yang hilang kami akan ganti. Jangankan sendal, mobil hilang pun kami ganti. Itu Joko Karyan sakit, dia sudah ada dokter. Jadi dia lengkap di masjid itu. Oh gitu. Kalau Joko Karyan sampai satu kampung sekitar yang ada di masjid itu di cover semua. Masjid. Nah ini kan dia jadi sebuah satu masukan bagus banget. Makanya tergelitik gitu. Ini mungkin belum sampai, makanya anak informasi. Iya, kan, makasih infonya nanti bisa dievaluasi. Makanya karena ownernya ini semangat banget itu dari beliau sendiri. Jadi kemungkinan besar ketika ini diinformasikan, karena dia gantungannya Allah tadi. Benar.
Kalau gantungan Allah tidak akan menolak. Ini kan luar biasa. Karena mungkin hotel lain belum ada yang ini. Belum. Kita muncul. Kita muncul karena juga ke itu. sini kami bertanggung jawab. Iya, tempel kan, kami bertanggung jawab atas semua kehilangan yang ada. Wah, keren. Kenapa? Ketika di dalam kamar pun tidak perlu di sini, penghuninya Nyaman, nyaman, aman. sudah aman gitu loh. Dan kalau dia berbohong, silakan saya hilang ini, ganti. Kenapa? Ketika dia berbohong, Allah ganti 10 kali lipat, mungkin berapa puluh kali lipat ketika kita ini. Orang nggak jadi aja kita tersenyum, Allah siapkan rumah di sorga. Bener. Iya kan? Nah ini dialog inilah yang kami harapkan sehingga ketika ngomong syariah, kalau secara duniawi itu kan ada label yang dikeluarkan, sertifikasi yang dikeluari oleh MUI. Ternyata ini kan belum nih. Kita belum. Tapi niat antum itu tanpa ada label ini sebenarnya sudah menunjukkan keinginan syariah. Walaupun saat ini secara hukum Islamnya kuat, antum berani jaga itu. Berani jaga itu. Ya kan, karena ada musolanya, ada jadi fasilitas. Nah, cuman sayang, Anda masih melihat di lingkungan. Nah, supaya antum tahu di lingkungan ini masih banyak. Mata saya terlihat mereka para wanita yang membuka aurat. Harusnya kenapa? Tempat kita ini sudah ingin jaga syariah. Nah, bisa nggak itu nanti pas masuk di situ kita aja di suhu aja diperiksa ini. Kenapa pas itu nggak diperiksa? Oh ini tolong masuk ke lingkungan kita, tolong karena ini banyak yang bukan mahram antum, bisa nggak ini ditutup auratnya? Kalau misal tidak, sebaiknya di dalam kamar saja. Itu jadi masukan sih nanti biar perbaikan ke depannya gitu. Otomatis dalam segi syariah akan pelan-pelan kita akan terapkan semua. Itu pastinya. Itu terus kalau untuk dari segi yang tadi peringatan itu mungkin maksud kata-katanya yang kurang pas saja. Iya. Benar, gitu. Nah, itu kan subhat itu bisa terputus ketika antum kata kami bertanggung jawab. Wah, Benar. itu nilai positifnya tinggi. Karena Anda menarik, antum sampaikan semua karena Allah. Allah yang ini tujuan kita akhirat. Loh, kenapa nggak ditambah ini kan? Tambah nilai positif lagi. Dan niat antum tadi yang ke dalam kamar, dia harus yang tidak boleh sampai ada kata-kata zina di sana kan? Memang dia suami istri, memang dia mahram. Nah, bisa kita jaga lagi. Keluar, nggak boleh dong dibuka auratnya. Jadi, di sini kan ini fasilitas umum nih. Iya. Orang lain gini-gini kan? Nah, itu juga bisa. Ini bisa aja nih. Ini jadi masukan nih. CCTV ini bagus. Jadi di dunia terlihat CCTV-nya. Nah, jadi itu bisa dapat masukan juga kepada pegawai kita yang hadir di sini. Tolong Mbak kalau keluar tutup auratnya. Atau di sini bisa nyiapi seperti di Malaysia itu yang masuk ke tempat lokasi yang ini dia siapin pakaian untuk tutup aurat. Kita siapin. Kan bisa pakai apa mau kena itu kan. Jadi dan itu akan menjadi menarik orang jadi perhatian. Jadi perhatian. Nah itu yang coba Anda lihat lingkungannya. Kalau yang lainnya Masya Allah untuk kita yang ini bintang berapa nih? Kita non bintang Mas Yan. Masih non bintang Hotel Melati. Oh, Melati aja seperti ini nih syariah. Luar biasa ini. Anunya semua parkirnya luas. Benar. Kehijauan yang antum bilang tempatnya. Harusnya kalau di situ lagi lebih menarik nanti. Itu di dekat ada View Lampung gitu kan. Saya cinta Lampung ada itu. Tamannya. Ada tamannya. Jangan ini orang berpikir ini bintang. Banyak yang tamu kita ngomong bintang sudah. Hah? Banyak yang sudah ngomong bintang, tapi ini belum bintang. Lihat. Nah, Insya Allah tahun depan kita naik bintang. Masya Allah. Nah Mas Angga itu kan dari kita ngelihat Mas. Kita ngelihat di situ. Harga kami tidak ngomong kalau sudah ngomong syariah. Kami nggak akan ngelihat itu. Nah, cuman kebetulan saya aktivis di muamalah syariah yang berbentuk keuangan. Kita sudah ngomong syariah sejak dibangun nih. Nah,
tempat kita ini, umat muslim ini, dengar nama syariah itu kan banyak juga yang alergi. Padahal keuangan ini harusnya bentuknya juga syariah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, kalau ini hotel syariah, hotel syariah ini, keuangannya itu berhubungan dengan perbankan ribawi atau perbankan syariah. Kalau untuk keuangan sendiri dari pihak hotel kita kan yang manage langsung dari pusatnya. Oh, dari pusat. Dari pusat, bukan di mana? Di Jakarta? Enggak, di Lampung juga. Oh, di Lampung cuman dalam satu manajemen perusahaan owner yang lain. Jadi di manage langsung. Jadi dari pihak hotel itu untuk pendapatan sendiri dari sana sendiri yang manage. Wow. Jadi pihak dari hotel itu untuk kita-kita yang beroperasional di sini itu mengikuti kebijakan di sana. Gitu. Ya, ownernya tadi, Pak Yono tadi kan? Iya, langsung dengan tim beliau, holding beliau, gitu. Jadi yang menentukan beliau. Jadi di sini ketika ownernya Pak Yono ya? Iya, benar. Terus? Jadi ketika di sini menerima pendapatan sebuah keuangan, langsung kita serahkan ke manajemen pusat. Sini nggak punya rekening? Rekeningnya yang megang beliau, pusat, sini? bukan di sini. Oh. Bentuk laporannya pun langsung di sana langsung. Jadi di sini hanya terima pendapatannya. Gaji kontan atau langsung ke beliau. Enggak, kalau di kita kontan. Hah? Kita kontan. Oh, kontan. Pakai apa? Slip gaji. Pakai Iya. slip gaji. Oh, belum pakai rekening. Kita belum pakai. Oh. Gitu. Jadi langsung kontan, kita pakai slip gaji langsung digaji di tempat. Jadi belum kenal bank. Kalau nggak pakai bank. Kalau bank pakai bank apa? Kita kalau bank masih pakai konvensional memang benar. Innalillah. Itu masih innalillahi. Karena dari awal dan ini Ana berbaik sangka aja, karena saya berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan hambamu ini dengan orang-orang terbaik pilihanmu. Mudah-mudahan antum, Pak Yono itu adalah orang-orang terbaik pilihan. Amin, amin. Dan saya berbaik sangkanya kemungkinan besar Pak Yono belum dapat informasi. Kemungkinan besar. Mereka masih mungkin menganggap bank konven sama syariah itu sama, ya kan? Iya. Nah, saya cuma ingin sampaikan ke Mas Angga, kalau kita berani mengatakan hotel syariah, kenapa nggak banknya syariah gitu loh? Kan kenapa kita berani? Nah, pada waktu kenapa kok bank kok gua nggak milih syariah ya? Nah, mungkin ada subhat atau ada apa yang mungkin Mas Angga ketahui deh. Kalau itu kurang paham saya untuk soal keuangan. Oh. Begitu. Kalau untuk penentuan banknya sendiri ya? Udah. Pemahaman. Oh, kalau saya. Dan kebetulan antum tidak terkena di sini. Nih di antum lewat kontan ya, bukan lewat bank gitu, jadi nggak tahu sama sekali gitu kan. Nah, tapi antum sudah tahu manajemen holding itu menggunakan bank ribawi ya. Anda nggak ngomong konven lagi, bank ribawi, karena itu sejak tahun 2001 sudah ada fatwa dari Majelis Ulama, itu usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Nah, padahal sudah berapa tahun ini? Sudah hampir 2019 tahun yang sudah fatwa. Kalau bank syariah itu hadir sudah 28 tahun. Dia sejak tahun 92 yang dimulai oleh Bank Muamalat pada waktu itu. Nah, 2000 banyak buka bank-bank syariah setelah ada undang-undangnya. Tahun 98 itu sudah ada undang-undang perbankan syariah. Jadi kita membuka bank syariah itu NKRI. Mas Angga tahu NKRI? Iya. Apa itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang Mas Angga. Padahal yang saya maksud NKRI itu adalah ninggalin konvensional, ridho ilahi. Jadi tetap. Iya. Jadi semua transaksi yang ada di tempat riba, di bank riba ini, di bank syariah bisa. Justru kalau untuk pegawai, Mas, masuk ke bank syariah dengan akad wadiah, itu tidak ada tambahan, tidak ada biaya. Sehingga Mas kemana-mana nggak perlu bawa uang, cukup pakai kartu ATM, ngambil di mana-mana. Itu kalau sesama kantor, itu nggak ada biaya juga ngambil di ATM-nya. Jadi sangat memudahkan. Karena kalau di bank ribawi, ATM itu anjungan tunai mandiri atau automatic teller mesin. Nah, sementara kalau di syariah, ATM-nya mau Mas, Allah tempat meminta. Keren kan? Nah, ini juga mungkin kalau misal diperkenankan, kalau dia bisa diajak ngobrol atau apa, Anda seneng banget loh Mas Angga, ketemu dengan Mas Yono, minimal dapat masukan dari dia kenapa dia belum
informasi ada bank syariah kok masih tetap di Bang, bank ribawi ini gitu loh. Dan mudah-mudahan ketika dia berubah karena yakin bank ini adalah bank riba, itu seluruh dosanya tentang riba itu akan dihapus Allah. Dari dia awal kenal riba sampai detik itu. Menghapus dosanya. Nah kalau sekarang kan belum ada yang nyampein. Iya. Nah, dapat dosanya nggak belajar. Kami sebagai yang sudah tahu nggak nyampein. Nah, ini lewat wasilah Mas Angga, Ana kasih masukan itu. Boleh. Ketika ini sudah ada menggunakan kata syariah, tadi mudah-mudahan bisa ditemukan dengan MUI, dapat sertifikasi dari MUI, dan nanti ada Dewan Pengawas Syariah, Mas. Ketika dia namanya hotel syariah itu dicek semua. Oh, siap-siap. Iya, sama seperti kita bank syariah, itu ada Dewan Pengawas Syariah. Makanya masyarakat ngomong bank syariah, nggak syariah itu, dia belum paham artinya. Gitu. Itu yang coba kami hadir di ini, mencari tahu itu. Jadi dari kemarin, dari Pekanbaru ini, yang mudah-mudahan sampai Jakarta, yang kota yang terakhir sebelum Jakarta. Jadi dari sini kita langsung Jakarta. Gitu. Nah, untuk mendinginkan suasana nih. Di sini kurang lebih ada berapa kamar, Mas? Kita saat ini ada sekitar 51 kamar. 51 kamar. 51 kamar. Banyak juga ya. 51 kamar. Ini di Luasnya tuh luar biasa. iya, banget. di masa Covid kayak gini gimana, Mas? Apakah tetap ramai atau memang sedikit berkurang? Kita bicara yang hotel normal dulu ya. Yang hotel normal artinya yang bukan syariah. Itu terpukul hampir 50%. Terpuruk 50%. Syariah pun juga sama. Oh. 50%. Karena memang nggak boleh masuk hotel. Iya. Aturan itu nggak boleh masuk hotel. Setelah PSBB yang terakhir ini sudah dibuka. Nah, Jadi, pada saat pembukaan ini maksudnya mungkin pertanyaannya. iya, kalau sekarang kan gini, di Lampung ini kan tamunya kebanyakan dari Palembang, Jakarta. Jakarta, iya. Sedangkan Luar lah ya, dari luar Lampung ya. Sedangkan Palembang dan Jakarta PSBB. Iya, nggak boleh Kita keluar. tamu dari mana? Benar itu. Itu sih. Jadi Kemudian dari 51 kamar ya. mm-mm. 51 kamar itu ada berapa tipe kamar? kita ada 4 tipe. 4 tipe. 4 tipe. Jadi kita pakai bahasa batu sih ya. Zamrud, Safir, Iya. Ruby dan Ruby Deluxe. Ruby Deluxe itu artinya di atas Ruby tadi. Oh gitu. Gitu. Itu bedanya apa aja, Mas? Sapir, Jamrud, Ruby, Zamrud. Kalau Zamrud itu sendiri untuk kamar hotel kita tuh sebenarnya kamar yang single bed. Kalau orang nyebut tuh single bed yang satu bed kecil. Oh, untuk Gitu. kalau pas sendirian. Gitu. Benar. Kalau yang Safir itu kalau dikatakan di hotel biasanya standar yang ukuran queen bed atau yang satu bed besar yang ukuran 180. Kalau yang Ruby kita di atasnya lagi biasanya orang-orang tuh kalau di hotel lain biasanya superior. Oh, superior. Nah, kalau Ruby Deluxe itu yang Deluxe itu tadi. Oh, Itu. Insya Allah tahun depan kita nambah lagi jadi nambah sekitar 43 kamar. di sini ya. Kasih tahu nanti itu kalau misalnya modal berhubungan dengan bank syariah, pengembangan, jangan hutang, Mas. Iya. Jangan hutang. Kalau ngembangkan, jangan hutang. Alhamdulillah kita pakai dana owner semua. Kita nggak ngambil dari bank. Nah, ini kan kalau pakai dana owner itu sebenarnya bisa untuk investasi lain dananya. Iya. Nah, di sini ngembangkan pakai kerjasama atau kongsi dengan bank syariah. Nah, kita kalau dengan bank syariah itu ada hasil baru bayar. Kalau misal nggak ada yang huni, nggak perlu bayar. Beda dengan bank riba. Bank riba itu hutang akadnya. Ini ada yang nginep atau tidak ada yang nginep, harus bayar. Ini juga sahabat AMDK jadi perlu tahu. Jadi kalau kita ingin mengembangkan usaha, tinggalkan hutang. Nggak boleh hutang. Karena hutang itu tidak kenal rugi. Dia taunya bayar, taunya untung. Sementara usaha bisa untung, Bisa rugi. bisa rugi. Iya. Ya satu lagi, Mas. Itu aku baca di resepsionis ada yang harganya sampai 2,5 juta. Itu kamar apa, Mas? Kalau kita kan ada tadi tipe Zamrud ya, yang satu kamarnya itu sekitar kita yang single bed tadi. Itu ada sekitar 6 kamar. Itu kita bikin satu kos-kosan. Artinya dijual per bulan. Oh, dijual per bulan. Biasanya itu adalah tamu-tamu yang
kerjasama dengan kita. Artinya seandainya hotel nih kerjasama dengan mungkin dari rumah sakit, contoh kan terdekat rumah sakit. Ini ada tim audit dari Jakarta atau mungkin dari perusahaan A atau B. Ini ada tim dari supervisor dari Jakarta atau dari Palembang. Tinggal di sini selama 1 bulan, maka bisa ngambil paket 1 bulan tersebut. 1 bulan 2,5 juta. Iya, itu mulai dari 2,5 juta gitu. Tergantung tipe kamarnya yang mana sih. Oh, Gitu. Kita bikin sebuah konsep kita buat harga kos yang paket 1 bulan langsung. Jadi bukan ngambil 1 harian lagi. Itu 1 kamar. 1 kamar. Jadi dalam 1 bulan 1 kamar segitu. Kalau seandainya ngambil yang harian kan cukup tinggi. Iya. Itu jadi nggak sampai 100.000. iya makanya. Iya kan? Kalau yang Zamrud nggak nyampe 100.000. Luar biasa. Jadi kan Ini informasi nih untuk sobat AMDK yang memang tapi bisa nggak kalau pengunjung yang belum ada kerjasama tapi dia pengen 1 bulan gitu. 1 bulan gitu. Bisa kalau kita kasus per kasus ya. ngelihat juga orangnya nih, seandainya orang tersebut biasanya sih kita terimanya yang laki-laki ya, yang untuk kos-kosan mungkin lebih lebih aman gitu kan. Artinya karena kita juga pengawasannya harus spesial juga untuk kos-kosan sendiri ini. Kita nggak boleh teledor. Biasanya kan Sekarang kan lebih berat lagi yuk. Kalau dulu kita lihat kalau laki-laki yang nginep perempuan masuk nampak. Kalau sekarang kan laki-laki yang masuk laki-laki, itu lebih bahaya lagi. Lebih bahaya. Makanya kita lihat juga setiap seperti Aksan memang nggak terima tamu di kamar. kita terima tamunya di lobi. Nah itu ya yo sudah aman lah. Iya, Terima tamunya di sama lobi. kayak yang di Rangkayu Basah Rangkayu Syariah. Basah itu mereka menerima tamunya di di tempat makan. Kita Jadi- terima tamunya biasanya di sini atau enggak di restoran diarahin. Iya. Di restorannya, jadi memang nggak boleh masuk ke kamar untuk tamu-tamu. Ini mereka menyiapkan di sana untuk menghindari seperti yang tadi disampaikan. Tapi Benar. kan tadi kan saya untuk informasikan nih ke sobat AMDK, kalau misalnya ketika ada sobat AMDK yang lagi dinas di Lampung atau seperti yang disampaikan tadi kan, misalkan dia baru uji coba kerja, butuh tempat tinggal, mungkin bisa datang ke sini Boleh. untuk ngambil paket tadi kan, karena kan 1 bulan ya lumayan. uang 1 yang bulan. luar biasa itu. Ya karena nanti dia akan cerita. Benar. Dia akan cerita. Dan ini kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Iya, Saya sudah pernah nginep tahun 2018 atau 17 iya. yang pada waktu 17 Agustus. 17 Agustus barusan nginep, ini tahu dapat kabar anak kecelakaan. Adik saya kecelakaan. Dia benar-benar menumpahkan darah untuk Indonesia. 17 Agustus. Ya habis. Ini gara-gara dia juga nih sekarang Pekanbaru belajar bahasa Arab, kami bisa Keliling Sumatera. keliling Alhamdulillah. Sumatera. Nah, khusus ini neliti setiap kota kita pengen carinya hotel syariah. Hotel syariah. Iya. Nah, kemudian mungkin untuk penutup nih Mas, tolong sampaikan kepada para sobat AMDK nih, kenapa sobat AMDK harus datang ke sini? Nah, tawaran Gini, antum. Kalau seandainya memang sahabat-sahabat mau ke Lampung, nginep di Hotel Syariah, kita jamin harga terjangkau, aman, dan nyaman. Yang pasti kita pastikan halal. Seperti itu sobat AMDK. Dan tuh kasih masukan juga Mas. Antum ada kepikir nggak ketika kami hadir di sini yang ada dalam pandangan antum setelah ngobrol ini itu dapat testimoninya positif atau negatif kami hadir seperti ini? Yang pasti positif. Karena ada masukan-masukan yang membangun. Ya, kita masukan-masukan membangun, bukan masukan negatif atau sebuah sesuatu yang menjelekan. Karena memang pada dasarnya kita hidup harus memang menerima kritikan yang untuk membangun kita. Itu harus positif gitu. Pribadi dari saya ya, ini saya katakan pribadi saya. Untuk membangun sebuah hotel ini harus perlu masukan-masukan dari konsumen. Kalau seandainya ini hotel tertutup dengan masukan konsumen, dengan sesuatu yang bagus untuk perkembangan ke depannya, Yang mau berkembang gitu. ya berarti hotel nggak mau berkembang kalau nggak mau terima masukan. Masya Allah. Karena kita juga mau berkembang untuk lebih baik, ya maka dari itu Jadi ketika kami hadir tidak mengganggu nih. tidak mengganggu gitu. Jadi masukannya sangat membangun menurut kami. Gitu. Jadi bisa menjadi sebuah masukan yang positif buat hotel supaya lebih berkembang. Apalagi kita membawa nama syariah. Gitu. Jadi masukan-masukan itu tadi bisa menjadi memperkuat syariah kita atau pandangan syariah kita atau penerapan syariah kita di Ta'awun ala birri wat taqwa.
Karena niatnya Gitu. itu kan. Niatnya Nah, itu. setelah anak kasih masukan, antum bisa juga kasih masukan nih. Benar. Ada yang antum mungkin subuhat atau apa, saat ini Mas Angga Mm-mm. punya rekening nggak di bank? Saat ini ada rekening Di bank syariah atau di bank riba? masih di bank riba. Kenapa? Kendalanya apa ketika tidak? Kalau itu sih, kalau saya pribadi ya, saya bukan Iya, bicara iya. dengan Ah. sebuah lembaga ya. Antum ini. Ini pribadi saya sendiri. Satu, belum ada sosialisasi atau pengetahuan saya tentang syariah, bank syariah. Catat itu. Itu. Hmm. Dan banyak pandangan, saya bukan bicara satu atau dua orang, banyak pandangan, ini hampir sama. Hampir sama. Ya. Karena konsepnya ada membawa nama bank tadi tersebut. Oh. Ini satu PR berat yang membawa nama syariah, termasuk hotel juga. Jadi banyak pandangan yang sudah memandang bank syariah, hotel syariah, itu hampir sama konsepnya dengan yang non sudah syariah ada. atau riba atau yang konvensional kita katakan itu. Termasuk hotel juga. Itu salah satu PR berat yang membawa nama syariah. Hmm. Gitu. Makanya kita harus nge-branding nih yang bank syariah seperti apa, hotel syariah seperti apa. Karena kita tidak menutup kemungkinan kita sudah pasang label nih, hotel syariah. Itu masih aja banyak para pemuda-pemuda pasangan bukan pasutri yang sah masih nekat ke sini. Nerobos gitu ya. Jadi dia menginap lah, kita tanyakan ternyata bukan pasangan suami istri, kita tolak, itu masih banyak. Kita masih menemukan seperti itu. Padahal kita sudah pasang label syariah. Maka itulah PR besar para pelaku usaha atau para sebuah penggiat usaha syariah untuk lebih menekankan itu di awal dan nge-branding bahwa syariah ini seperti ini loh. Itu beda dengan konvensional. Kalau seandainya memang mau berada di jalan Allah, ada gitu loh. Tapi kalau memang seandainya kamu maksiat, terima sendiri akibatnya di akhirat, ikutin yang selama ini pengetahuan Anda gitu. Kalau saya pribadi yaitu, saya belum menggunakan bank syariah karena belum ada pengetahuan yang melebih tentang bank syariah. Jadi ada dua nih. Mm-mm. Ya, sahabat MDK dari Mas Angga pribadi, dia melihat belum ke bank syariah. Pertama, tidak ada sosialisasi Iya. atau informasi tentang bank syariah kepada antum ya. Padahal ini manajer di hotel. Iya, Ya, karena di gini, sana. kita mandangnya hampir sama. Nah, Karena yang namanya kedua, itu. pandangannya karena menggunakan kata bank, ya kan? Karena kata bank ini sama aja bank gitu kan. Nah, inilah subhat ini yang bukan emas aja. Anak keliling Indonesia ini muncul. Benar. Terutama tuh sama aja. Bukan mirip, sama aja, Bang. Yang ngomong itu adalah mereka-mereka yang sudah tahu agama. Jadi bank syariah dalam pandangan umat Islam dan kebetulan yang sudah tahu. Karena dia melihat dari praktek dari orangnya. Padahal yang dilarang, ini sedikit boleh disampaikan Mas ya. Kebetulan saya yang sering menyampaikan. Jadi hadirnya bank syariah di Indonesia itu punya latar belakang. Punya latar belakang bahwa umat Islam yang sudah tahu, itu orang-orang tua kita dulu, dia kepingin nanti anak cucunya itu bisa menjalankan Islam secara kafah. Jadi bukan di masjid saja, akidahnya benar, ibadahnya benar, tapi pada saat muamalah dia melakukan maksiat kepada Allah, dosa besar, yaitu melakukan riba. Nah, orang-orang tua kita ini yang semangatnya ingin menjalankan Islam secara kafah sesuai Al-Baqarah 208, udkhulu fis silmi kafah. Nah, dia dirikan, dia berusaha, tidak pakai nama Islam. Karena kalau nama Islam pada saat itu langsung tertolak. Makanya dia pakai namanya apa? Kata-kata syariah hukum. Yaitu hukum saya jadi bank syariah. Jadi bukan bank Islam. Jadi menggunakan hukum syariat Islam. Itu banknya itu tak pakai nama bank syariah. Yang dimuncul apa? Namanya muamalah. Ya. Untuk hubungan. Nah, muamalah ini bisa orang Islam, bisa orang kafir, bisa orang munafik, itu bisa jadi nasabah maupun jadi pegawai. Jadi bukan hanya untuk orang Islam saja. Itu kunci. Nah, sementara bank ini benda mati. Yang dilarang dalam syariat Islam itu 3, Mas. Hotel ini juga benda mati. Tapi ketika kita sudah ngomong syariah, ini merujuk ini. Konsep syariat itu. Jadi yang dilarang dalam syariat Islam, dalam muamalah ini 3. Transaksi, kegiatan, akad.
Nah, nanti hotel Mas lihat sendiri. Bank konven, bank syariah. Kita lihat di transaksi kegiatan akad. Transaksi yang dilarang riba. Bank konvensional melakukan itu. Kegiatan yang dilarang adalah membuka aurat, melanggar akidah. Bank konvensional melanggar itu. Akadnya harus rukun syarat tercapai. Bank konvensional melanggar. Jadi 3, karena dia akadnya akad hutang, tapi ada syarat di awal tambahan, ada denda, ada penalti. Ini dilarang dalam akad syariah. Nah, semua transaksi, kegiatan, dan akad bank konvensional itu melanggar prinsip syariat Islam. Nah, bank syariah, transaksinya nggak boleh ada riba. Nggak boleh ada horor. Nggak boleh ada judi. Nggak boleh. Tadlis nggak boleh. Dia harus transparan di sini transaksi. Kegiatannya, dia harus sesuai dengan syariat Islam. Nggak boleh melanggar akidah, nggak boleh membuka aurat, nggak boleh. Yang ketiga, rukunnya harus tercapai. Misal jual beli, ini harus tercapai. Rukun jual belinya. Misal kalau murabahah harus jelas siapa penjualnya, siapa pembelinya, barang yang diperjualbelikan, ada harga, harus suka sama suka. Nah, 3 yang dilarang dalam syariat itu bank syariah nggak boleh melanggar. Sementara bank konven dilanggar, makanya dihukumin di sini harus kita tinggalkan. Itu fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Nah, di bank syariah nggak boleh. Gitu. Fatwanya sudah ada, Mas. Fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Jadi kalau di daerah kita sudah ada syariah, itu kita nggak boleh lagi berhubungan dengan perbankan yang berprinsip dengan bunga. Tapi yang kedua, kalau misalnya di daerah kita belum ada bank yang bernuansa syariah, itu kita masih boleh. Nah, saat ini di Lampung sudah ada nggak bank syariah? Kalau untuk bank syariah seperti sudah ada. Kalau dia sudah ada, Mas Angga nggak boleh lagi punya rekening di tempat riba, karena sudah difatwakan itu. Ya kan? Sementara bank ini di fatwa MUI tahun 2000, Mas. Itu fatwa nomor 20. Fatwa nomor 20 tahun 2001. 2001 dia difatwakannya. Fatwanya nomor 20. Itu tentang banknya, dikatakan di situ ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Apa itu? Usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas, tegas. Konsep konvensional, hutang. Kalau di syariah, macam-macam, Mas. Ada konsep hutang, nggak boleh ada syarat di awal tambahan, nggak boleh ada denda keterlambatan. Kalau dia hutang, karena ini akadnya sosial. Yang boleh dapat untung, akad tijaro. Apa itu? Jual beli. Jadi, Mas kalau ke bank syariah, beli motor, motornya dari bank. Beli rumah, rumahnya dari bank. Beli mobil, mobilnya dari bank. Tapi kalau ingin kembangkan usaha, itu bisa lewat kongsi, akadnya musyarakah. Bisa lewat kemitraan, akadnya kerjasama, yaitu mudharabah. Itu untung dibagi sesuai nisbah, rugi dibagi sesuai porsi modal yang ditempatkan. Jadi untung rugi sama-sama dibagi. Atau lewat ini, kos-kosan lewat sewa. Jadi dapat ujroh, dapat upah di situ. Jadi ada 4 kondisi, kita bisa lewat sewa dapatnya, pendapatannya lewat jual beli, lewat kongsi, atau lewat mudharabah. Inilah yang boleh diperoleh keuntungan dari bank syariah. Di bank konven nggak ada. Sementara di bank syariah ada dewan pengawas syariah. Di bank konven nggak ada. Bank syariah dari syariat Islam, menggunakan prinsip syariat Islam itu bank syariah. Bank konven bukan. Penggunaan di sini, akuntansinya di sini gunakan cash basis, jadi uang sudah masuk baru kita akui pendapatan, itu bank syariah. Konven enggak, belum uang masuk sudah diakui pendapatan. Jadi dia mesti angan-angan sudah diakui. Jadi banyak yang enggak benar di sini. Nah, yang paling penting, Mas, konsep di bank konven ini, di dalam undang-undang ini, konvensional itu bisa dikonversi jadi syariah. Bank konven. Bank syariah nggak boleh. Jadi kalau sudah syariah nggak boleh lagi kembali kepada maksiat. Dan alhamdulillah sudah 4 kota, Mas, yang sudah merubah bank daerahnya itu dari konvensional menjadi syariah. Aceh, NTB,
Kepri Riau, dan Bank Negari Padang. Ini sekarang mengkonversi jadi bank syariah semua. Alhamdulillah. Iya. Nah, saat ini masih ada ragu, Mas? Enggak. Kalau sudah enggak, pasang niat, Mas siap untuk hijrah ke bank syariah? Siap. Siap. Ketika Mas yakin, Mas Angga yakin bank konven itu riba? Yakin ya. Kalau Mas yakin, insya Allah semua dosa Mas Angga selama ini tentang riba yang ada di bank konvensional dihapus Allah. Amin. Berita gembira atau berita menakutkan? Berita gembira. Kalau berita gembira, marah nggak? Enggak. Alhamdulillah. Jadi gua nyampe ini nggak marah ya? Enggak. Tuh, sahabat AMDK, nyampe itu yang benar. Jadi harus betul-betul dengan hikmah, karena nih kalau marah nggak dapet nih dakwahnya. Ya, tapi alhamdulillah Anda nyampaikan gini, antum bisa terima. Bisa terima banget. Dan alhamdulillah anak tidak mau menghukumi, karena anak diminta oleh syariat ini hanya menyampaikan. Allah perintahkan wama arsalnaka bilhaq basiro wa nazir. Saya nyampaikan dulu, sudah tuh kasih berita gembira sudah kan? Nah, ujungnya peringatan. Peringatannya kalau 1 detik ke depan kita belum tentu masih hidup. Mas sudah pasang niat itu, mudah-mudahan 1 menit ke depan dipanggil Allah tuh dosa sudah habis. Amin. Tapi kami berharap besok Senin jangan ditunda, datangin kantornya, bank mana tutup, pindah ke bank syariah. Insya Allah hidup berkah. Amin. Gitu. Ya, Sobat TMDK, mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu kepada kita. Terima kasih Mas Angga yang sudah berbagi informasi kepada kita semua. Ketutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan teman-teman Abang Layan yang sudah nonton, jangan lupa subscribe ya.